Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Gemini. Ya, tema kita kali ini Gemini adalah petunjuk dari semesta untukmu ya, agar kamu melakukan ini supaya hidupmu ke depan jauh lebih baik, jauh lebih bermakna, bermanfaat, dan kalaupun mungkin kondisinya ini sudah terjadi, ya setidaknya lebih ikhlas atas apa yang sudah semesta berikan kepadamu ya. Jadi petunjuk-petunjuk apa ya, nanti kita lihat sesuai dengan energi kartu tarot, harus dilakukan sebelum kamu menyesal ya. Jangan hanya didengarkan. Karena saya merasakan di sini banyak energi dari Gemini suka mendengarkan ya, tetapi untuk melaksanakannya itu susah sekali. Jadi semesta mau sampaikan kepadamu bukan hanya sekedar didengarkan, tetapi juga dilaksanakan. Oke, apa saja petunjuk semesta ya? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu Gemini ya, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Gemini. Petunjuk untuk kamu Gemini agar dirimu ke depannya lebih baik, dan dengarkan ini, lakukan supaya tidak ada penyesalan di hari esok. Gemini. Kita lihat apa yang terjadi Gemini dengan dirimu. Knight of Wands. Wow. Semesta mau sampaikan kepadamu untuk bisa tetap tenang ya. Saya lihat di sini mungkin ke depan ini akan ada masalah konflik dengan pasangan, entah sahabat ya. Ini saya lihat di sini itu sampai cicak sudah menegaskan ya. Harus bisa tenang, tidak usah gegabah, tidak usah terhasut, tidak usah balik menghasut. Karena saya lihat di sini akan ada yang ember-ember ya, cerita jelek-jelek kamu, cerita keburukanmu ya, ataupun mungkin gosip-gosip tentang kamu, suka kepo urusan kamu, jadi bahan cerita, jadi bahan tertawaan, bahan candaan, atau bahkan ada yang malah menyalahkan kamu, saling menyalahkan, mencari pembenaran atas dirinya masing-masing. Jadi semesta mau sampaikan kepadamu, berjuanglah untuk dirimu, tidak usah mau pusing dengan orang lain selama kamu tidak pernah merugikan atau menyakiti orang lain. Jalanlah sesuai dengan apa yang kamu yakini itu ya. Jangan gegabah, jangan si A bilang kamu jelek kamu balas dia bilang iya dia sendiri jelek, ya nggak usah. Kalau mereka bilang kamu jelek, buktikan kamu perawatan supaya seminggu ke depan kamu udah cantik lagi, baru orang bilang enggak kok. Jadi kamu nggak usah mau bicara dia jelek juga. Kamu buktikan bahwa dirimu itu tidak sesuai dengan apa yang dia katakan, biar orang lain yang menilai. Ya. Ya itu juga tamparan buat kamu kalau seandainya dibilang, Gemini itu jelek. Ya, kamu harus mempercantik diri. Bersyukurlah ada yang mau koreksi, berarti mereka penggemar kamu. Jangan melihat dari sisi negatifnya, tapi selalu lihat dari sisi positif. Ya. Saya pun di sini ada mungkin kamu katanya dekat-dekat pimpinan supaya cari muka. Ya biarin aja, kalau mereka memang merasa tersaingi, ya kamu harus juga berkualitas, bukan memang betul-betul cari muka, tapi memang betul-betul karena kamu punya potensi. Ya, bukan karena memang sekedar cari muka. Buktikan itu. Nah, ini semesta mau sampaikan kepada kamu, tenang dan buktikan bahwa kamu layak dan pantas mendapatkan penghargaan. Ya, penghargaan dari dirimu, orang lain, ya, yang sesuai dengan prestasimu.
bukan karena dikasih atau bukan karena dicari muka seperti yang mereka tuduhkan kepada kamu. Ya, ini energinya bisa banyak ya. Yang pastinya semesta mau kamu harus berjuang dan lebih tenang. Berjuang untuk dirimu, jangan kamu minta bantu si A, si B, si C untuk bisa mengangkat dirimu, menopang dirimu. No, semesta mau sampaikan kepadamu untuk bisa berjuang sendiri. Pada saat orang itu jatuh, kamu tidak jatuh, karena kamu bisa berdiri di atas kakimu sendiri. Jangan harus ada topangan si A, si B, si C. Dia jatuh, kamu ikut jatuh. Ya, ini ada juga yang saya lihat di sini ya. Macam contoh pasangan suamimu ya, bilang kamu nggak usah keluar rumah, nggak usah kerja, nanti bagaimana gitu ya, rumah tangga nggak diberes. Tapi kalau memang dia tidak memenuhi semua kebutuhan, kamu harus bertindak. Oke, saya tidak karena saya lihat di sini ada penekanan ya, tertekan. Oke, saya tidak ini contoh ya, saya tidak keluar rumah tapi tetap saya harus bekerja. Mungkin kamu sebagai konten kreator, jadi kamu kerja di rumah sebagai ibu rumah tangga. Ini contoh kalau kamu seorang istri, kamu urus suamimu sambil kamu juga tetap berpenghasilan walaupun tidak keluar rumah. Nah, itu maksud saya, supaya pada saat kamu mau membeli apa, kebutuhan kamu pun bisa membelinya, membantu ekonomi keluarga juga. Ataupun mungkin kamu jualan online, ya, posting-posting pada saat ada orderan baru kamu bikin, ya, contohnya macam kuliner atau apa. Ataupun jualan online. Kan sekarang teknologi sangat disayangkan kalau kamu tidak menggunakan peluang-peluang itu. Kerja bukan berarti harus keluar rumah. Cari solusi. Kalau memang suami bilang nggak usah, apakah dia bisa memenuhi kebutuhan kamu semua? Ya syukur ya kalau memang dia bilang nggak usah kerja, nggak usah. Tapi kalau ini saya merasakan ini ada yang tertekan, ya, sudah nggak punya uang, suami juga malah membatasi gerak, ya, marah, selalu saja kamu sudah nggak cukup, tapi selalu kamu dibilang boros. Nah, ini ada hati-hati dengan tekanan. Jadi harus kamu mandiri. Semesta mau sampaikan kamu harus mandiri di sini. Ya, syukur kalau pasanganmu memang tuh Cicak sudah menegaskan ya. Jangan sampai ini dalam tanda kutip ya, pasanganmu diambil Tuhan ataupun diambil orang. Ini contoh ya, kamu bingung. Jadi jadilah orang yang mandiri. Jangan ada topangan-topangan dari orang lain, supaya hidupmu bisa up. Selama kamu mandiri, ya, hidupmu akan up. Selama kamu masih ada topangan dari orang lain, pada saat dia jatuh, ya, kamu ikut terjatuh juga. Hati-hati. Harus tegas dalam menentukan jalan hidupmu. Di sini ada the high priestess, ya, semesta mau sampaikan kepadamu untuk bertobat. Waduh, ini bertobat nih kenapa nih? Ya, saya lihat di sini banyak kepahitan dalam dirimu. Itu yang membuat rezekimu nggak bagus. Berdoa, lepaskan semua amarah, kebencian, sakit hati, dendam. Ya, ini kamu tuh kayak macam ibaratkan nggak bisa nggak bisa melawan. Jadi kayak macam ada semua di dalam hatimu itu yang betul-betul marah, kecewa. Ya, ibaratkan kamu tuh nggak bisa membalas gitu ya. Tetapi kamu pendam dalam hatimu, itu yang menjadi penyakit buat dirimu, bukan untuk dirinya. Dirinya tuh nggak jadi masalah. Biarkanlah semesta yang membalasnya. Kamu benahi dirimu. Ya, banyak doa. Ya, harus mendekatkan diri pada Tuhan biar kamu tenang. Ini kan harus ketenangan. Ini kamu gegabah. Kedepannya saya lihat kamu tuh akan terguncang secara mental ya. Hati-hati. Karena mungkin omongan orang nggak usah terlalu didengar. Omongan orang toksik. Kamu mendengar omongan-omongan orang toksik sama saja kamu membenarkan apa yang mereka katakan. Makanya nggak usah dengar kalau memang nggak benar. Ya, ataupun mungkin pasangan yang menyakitimu, ya sudah biarin aja. Carilah kebahagiaanmu, tidak usah mengharapkan dia membahagiakanmu. Kalau dia membahagiakanmu itu bonus. Ya, jadi sakit hati apapun dalam hati itu dikeluarkan ya, supaya apa, rezeki masuk. Kamu kurang duit, kesehatan terganggu, sakit kepala, sepi job ya, itu karena hatimu lagi penuh dengan kegalauan, ada rasa takut, cemas, iri, benci, dengki. Itu harus dibilangnya nih, lepaskan. Makanya saya bilang harus dekat dengan Tuhan. Harus ikhlas dengan apa yang sudah terjadi. Ingat, kamu tidak bisa memperbaiki masa lalumu. Karena itu sudah terjadi, ikhlaskan. Ambil pelajaran dari itu. Dan kamu harus bisa hidup baru. Ataupun mungkin dibilang pola pikir baru untuk hidup yang lebih baik.
di masa depan. Kamu tidak bisa memperbaiki masa lalumu, tapi kamu bisa memperbaiki masa depanmu. Kalau kamu tidak ada perubahan, ya berarti kamu sama saja masuk ke jurang yang sama untuk masa depanmu. Nah, ini harus ada yang baru. Harus ada perubahan. Ya, jangan bertahan dengan pola hidup yang salah. Jadi seperti gitu ya. Dan maaf agak berisik ya, anak saya lagi bermain. Maaf kalau suaranya terdengar dalam video. Oke, berikutnya ya. Di sini ada The Hermit. Wah, saya lihat di sini ya. Ada beberapa yang memang dalam artian tidak suka ya. Ini bukan tidak suka dalam pencapaian kamu ya, tapi tidak suka karena kamu bahagia. Ya namanya juga kalau kamu ada pencapaian pasti kamu bahagia. Pokoknya intinya apapun. Bukan dia iri karena kamu mendapatkan reward, tapi pokoknya kamu tuh kayak macam energinya positif, bahagia, selalu merasa beruntung gitu ya. Dia nggak suka, ataupun mungkin kondisinya ya kamu sudah lahir cantik dari lahir gitu, dia iri. Ya, jadi semesta mau sampaikan kepadamu, biarkan saja orang-orang itu dengan keiriannya. Kamu nggak usah ikut-ikut marah, ataupun mungkin ada kata-kata sama ya. Ini lebih ke mental ya. Saya lihat kamu ya ke depan ini serangannya ke mental ya. Entah mereka bicara kamu sirik ya, itu kamu nggak usah terlalu ladeni ya, ataupun malah kamu menyalahkan diri sendiri. Ada saya lihat di sini pasanganmu mungkin meninggalkanmu ya, dan menyalahkan kamu, biarin aja ya. Kalau memang kamu merasa bahwa sayalah korban tapi dia serasa dirinya korban, ya biarin aja. Ingat, karma itu selalu ada. Jangan kamu sudah terpuruk semakin terpuruk. Ibaratkan dia sudah meninggalkan kamu, tidak bertanggung jawab terhadap dirimu dan anakmu, malah kamu bersedih. Jangan, kamu harus bangkit. Ya, karena saya lihat di sini ada yang tidak bertanggung jawab, serasa korban ya, padahal sebenarnya dia tuh mau berpisah dengan dirimu karena tidak mau bertanggung jawab atas dirimu dan anakmu. Ini ada beberapa yang saya rasakan di sini ya, tidak bertanggung jawab atas pekerjaannya, ataupun apa dibilangnya ya, tanggung jawab dia gitu ya. Ataupun mungkin dalam pekerjaan kamu kerjasama, dia tinggalkan pekerjaan langsung di situ saja, nggak diselesaikan ya, harus kamu yang selesaikan. Ataupun mungkin kondisinya dia pergi meninggal kamu dengan banyak hutang ya. Ini ada beberapa yang dipakai bersama uangnya ya, mungkin pinjam ke bank atau apapun ya, tapi ujung-ujungnya karena sudah nggak mampu, akhirnya dia pergi meninggalkan kamu yang sendiri harus membayar. Kenapa? Karena kamu pasangannya. Nah, ini hati-hati, semesta mau sampaikan kepadamu ya, kalau itu sudah terjadi ya ikhlaskan ya, bayar semua. Ataupun ya kamu harus kuat untuk berdiri walaupun dalam kegelapan. Kamu harus bisa maju jalan terus walaupun dalam gelap ya, walaupun mungkin cuman hanya sekedar sinar lentera yang remang-remang, tapi kamu harus tetap kuat untuk bisa mencapai tujuanmu. Kamu tetap harus action walau dalam gelap, walau dalam sesulit apapun, kamu harus gerak ya. Kamu action, pasti akan ada bantuan. Jangan kamu sudah jatuh tertimpa tangga diludahi, ya udah pasrah aja. Ibaratkan gini, kamu sudah dituduh macam-macam, habis itu ditinggalkan, habis itu kamu sakit-sakitan lagi karena pikiran ya, akhirnya nggak mager. Kasihan dirimu, harus melawan. Mereka tidak baik untukmu, makanya semesta menjauhkan itu. Dan mungkin kalau dibilang mereka mewariskan hutang-hutang, berarti semesta tahu bahwa kamu mampu. Tunjukkan itu, dan itu sebagai pelajaran buat kamu bisa lebih tahu bahwa siapa lawan, siapa kawan ya. Saya lihat di sini pasangan ada yang ini ya, manipulatif ya, hati-hati. Ataupun kawan juga ya, mau minta enaknya saja, contohnya traktir ini traktir itu, minta diantar sana minta diantar sini ya, ujung-ujungnya cuman teman doang, padahal kamu sudah merasa kayak pacar. Ini contoh ya, karena ada yang manipulatif di sini. Demi kepentingannya dia mengorbankan orang lain. Nah, ini hati-hati ya. Ini kalau sudah terjadi ya ikhlaskan, belajar dari pengalaman. Jangan sampai ternyata kembali lagi. Karena saya lihat di sini ada pola hidup yang begitu. Sudah dimanfaatkan, dapat orang baru dimanfaatkan juga. Kenapa? Karena kamu tidak belajar dari masalahmu yang dulu. Kamu tetap dengan pola pikir yang itu. Pola pikir harus berkembang, harus berubah, supaya nasibmu juga berubah ya. Kamu sudah tahu
dia orang tidak baik, kamu masih di situ karena nggak enakan. Harus tegas pada diri sendiri untuk berkata tidak. Ya, kalau tidak nanti kamu dipermainkan. Kecuali kalau memang dia baik. Tapi kalau memang orang tidak baik, ya kamu juga jangan dekat-dekat dengan orang tidak baik. Kenapa ya? Berarti kalau kamu dekat, berarti kan sama saja kamu mengizinkan dia untuk menjahati kamu kan? Harus tegas untuk membatasi diri. Harus tegas juga mencari circle kita, di mana tempat kita, supaya jangan kita masuk dalam jebakan mereka. Di sini ada Three of Pentacles, ya. Di sini semesta mau sampaikan juga kepadamu, ya, pasanganmu mungkin ada triparty ataupun apapun yang tadi saya bilang, ya. Biarkan aja kalau memang ini sudah terjadi. Kalau belum, ya kamu harus bisa lebih manja kepada pasanganmu, lebih mengerti akan dia, ya. Tidak usah terlalu mau apa ya kalau dibilang keras sama keras gitu, ya. Ataupun mungkin kalau bukan triparty dalam hubungan, mungkin keras dengan sahabat sendiri atau keluarga, ya. Ini saya lihat ada keras hati ataupun mungkin kekeh gitu, macam apa ya, egois, ya. Orang itu sudah keras, kamu kerasin lagi, ya nggak bisa, ya. Yang bisa menghantam apa kalau dibilang batu karang di apa di pantai itu hanya sebuah cairan, yaitu air laut, ombak, tapi terjangannya ya. Nah itu kamu juga harus seperti air laut, ya, yang kentara biasa-biasa saya tapi kekeh, kuat, ya. Tidak membalas keras dengan keras, tapi melawan dengan kelembutan, ya. Makanya tadi saya bilang kalau ada yang menzolimimu, menyakitimu, ikhlaskan, diam, nggak usah membalas. Ini saya lihat di sini mereka menyerang mental kamu, tuduhan, ataupun mungkin kondisinya saya lihat juga di sini ada yang mau memisahkanmu dengan mungkin anakmu ataupun dengan pasanganmu, ya, dengan adanya hubungan triparty itu, ya. Ini hati-hati. Kalau memang itu sudah terjadi, ya ikhlaskan. Semua yang sudah terjadi diikhlaskan aja, karena kamu tidak bisa memperbaiki masa lalumu. Ada yang bicara, Kak Ica, ini sudah terjadi, bagaimana supaya bisa kembali? Ya pola pikirmu dikembalikan ke jalan yang benar. Karena pola pikirmu salah, ya jalanmu juga salah. Gitu ya. Jadi jangan membenarkan kesalahan. Ya, kalau salah yang harus dibenahi. Kalau kamu membenarkan kesalahan, ya hidupmu akan berulang seperti begitu lagi. Ya, jangan keras di sini, jangan keras hati. Kalau mereka jahat kepadamu, pergi jauh, jangan membalas, ya. Diam aja, biar izinkan semesta untuk membalasnya atau menegur mereka. Pembalasan ataupun apapun bukan ranamu hanya perbaiki diri. Selebihnya biarlah semesta yang akan menegur mereka dengan cara semesta, ya. Jadi ini ada orang-orang yang tidak suka sama kamu dan mau menghancurkanmu. Ini lebih ke mental terutama. Jadi ibaratkan ya nanti kamu hancur sendiri karena dirimu. Mereka menyerang secara mentalmu dihancurkan supaya kamu seolah-olah yang menghancurkan dirimu sendiri. Ini hati-hati, terutama mulut ember dan pasangan yang toksik. Tuh ya, Ten of Cups, ya. Semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa tetap berbahagia. Tidak usah mau datang bawa orang membahagiakan kamu, mengharapkan mereka datang membahagiakanmu, no. Tapi ciptakanlah kebahagiaan untuk dirimu sendiri. Ya, semesta mau sampaikan selama kamu mengharapkan orang datang kepada kamu dan dia tidak memberikan, kamu kecewa. Jadi semesta mau sampaikan tidak usah berharap siapapun. Mereka manusia, mereka punya kekurangan. Kalau kamu mau berharap kepada Tuhan, banyak doa. Tetapi untuk mendapatkan kebahagiaan adalah dirimu sendiri. Ciptakan dari dirimu. Saya suka makan, Kak Ica. Ya sudah, makan sana. Tapi nanti gemuk. Ya kalau kamu pikir gemuk, ya nanti gemuk. Tapi ada loh orang yang, saya suka makan, Kak Ica, tapi saya nggak gemuk-gemuk. Iya, karena pola pikirnya saya nggak gemuk. Ya, terkadang orang itu yang memikirkan gemuk nanti malah nggak makan juga gemuk. Makanya hati-hati dengan pikiranmu. Ciptakan kebahagiaanmu sendiri. Jangan mengharapkan siapapun. Kamu mau pergi kemana, silahkan. Ke sini silahkan. Selama itu membuatmu happy, ya, energi kelimpahan akan datang kepadamu. Jangan terlalu berpikir negatif terhadap dirimu. Saya ini orang yang tidak berguna. Saya ini orang yang begini. Saya lihat kamu tuh mental, lebih ke mental lagi, pesimis.
Padahal kamu diberikan kelebihan loh. Terkadang kamu melihat dari kekuranganmu dan membandingkan dengan kelebihan orang lain. No, jangan. Kamu harus bisa lihat dari dirimu. Kalau cari pekerjaan juga yang kamu senangi. Cari orang dekat-dekat dengan orang yang memang menginginkanmu, bukan malah tidak menginginkanmu. Ya, bahagiakan orang-orang yang ada dekat kamu. Ya, jangan kamu mencari orang yang di belakang gunung sana. Ya, anakmu, saya lihat di sini kamu terlalu keras terhadap anak, mungkin dalam tindakan atau ucapan, mungkin karena kamu stres. Kita kan kalau bicara tekanan mental, kita stres ya, akhirnya intonasi kita ataupun mungkin kita marahnya ke anak, orang-orang yang di bawah kita, atau yang orang-orang yang ya tidak tahu apa-apa. Nah, ini hati-hati, jangan sampai kamu menimbulkan trauma untuk anakmu di masa depan dari ucapan dan tindakanmu. Nah, ini semesta mau sampaikan ya, ucapan tindakan ya harus diperhatikan. Jangan sampai kamu menyepelekan itu, tapi dampaknya luar biasa untuk anakmu di masa depan. Bisa dia minder, ataupun mungkin dia akan menjadi kasar untuk orang lain. Nah, ini hati-hati. Oke, itu yang bisa saya readingkan ya. Jadi petunjuk-petunjuk ini ya, tidak usah terlalu mau dipusingkan orang lain ya. Yang semesta mau sampaikan kepadamu, selama kamu berjalan di jalan yang benar, tidak pernah merugikan siapapun, jalanlah sesuai dengan kata hatimu. Carilah kebahagiaan ya. Maaf, bukan cari sih, buat kebahagiaan ya, atau dibilang ya kamu yang harus membentuk kebahagiaanmu sendiri ya. Jangan berharap kepada orang lain, tapi buatlah kebahagiaan untuk dirimu sendiri. Kalau kamu mencari kebahagiaan ya di luar dari ekspektasimu, kamu akan menderita. Kenapa? Karena kamu seolah-olah harus mempunyai suplai dari orang lain untuk bahagia. Ya, kalau kamu merasa bahwa saya sudah bahagia, ya saya menciptakan kebahagiaan untuk diri saya sendiri, berarti memang walaupun kamu sepi sendiri, kamu pasti bahagia. Nah, itu ya. Jadi ciptakanlah kebahagiaan untuk dirimu sendiri dan sayangi orang-orang yang memang betul-betul menyayangimu, mencintaimu. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya, Gemini. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.